Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Berita Pagi Palu TV. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai macam informasi secara aktual, tajam, terpercaya bersama saya Siti Aminanur. Kasus pencurian sepeda motor tiap tahun teruslah meningkat. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh para pihak untuk menekan angka dari kasus tersebut. Namun, ada saja cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melancarkan aksinya bahkan pada siang hari. Seperti halnya terekam pada CCTV berikut ini. Dalam hal ini, kasus pencurian tadi merupakan kasus yang masuk ke dalam kategori tertangkap basah atau tertangkap tangan. Saksi dengan cepat sadar bahwa pelaku yang gerak-geriknya mencurigakan tersebut ternyata memang benar adalah seorang pelaku yang tengah melancarkan aksinya. Melihat banyaknya kasus tertangkap tangan dengan motif pencurian membuat kami, tim Berita Pagi ingin menjelaskan kepada pemirsa sekalian sebenarnya apa itu tertangkap tangan dalam hukum. Melihat banyaknya kasus tertangkap tangan dengan motif pencurian membuat kami, tim Berita Pagi ingin menjelaskan kepada pemirsa sekalian sebenarnya apa itu tertangkap tangan dalam hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munin dan rekan saya yaitu bernama Safadila. Di sini sedikit saya menjelaskan terkait tentang tertangkap tangan. Dalam pasal 1 angka 19, KUHP memberikan penjelasan tentang tertangkap tangan. Tertangkap tangan adalah seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera melakukan tindak pidana itu atau sesaat kemudian layaknya ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ialah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Adapun 4 bagian seseorang disebut tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu yang melakukan tindak pidana. Kedua, tertangkapnya seseorang segera atau sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Ketiga, tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan layaknya ramai sebagai orang yang melakukannya. Keempat, apabila sesaat kemudian pada orang yang melakukan tindak pidana ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Adapun dalam pasal 1 angka 19, KUHP tidak saja mengatur keadaan-keadaan seseorang disebut tertangkap tangan. Lebih dari itu, KUHP memberikan cakupan terhadap pelaku, tidak hanya material maupun pelaku material. Artinya, tetapi juga pelaku peserta lainnya, tetapi itu orang yang turut serta melakukan atau yang membantu menganjurkan bahkan terhadap pembantunya. Baik, pada proses pemeriksaan tertangkap tangan yaitu menunggu perintah penyidik dan penyelidik, ini wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 1 huruf B. Adapun pasal 102 ayat 1 dan ayat 2, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. Dan pasal 102 ayat 3, dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak dan setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum yang wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta barang bukti penyelidik ataupun penyidik. Di samping penjelasan mengenai tertangkap tangan yang tadi telah disampaikan kepada masyarakat, berikut kami juga akan menampilkan hasil wawancara wartawan kami dengan kedua saksi yang berada di lokasi. Bapak Sugandi dengan Bapak Peron. Jadi terkait dengan aksi penculikan motor, apakah betul pada saat aksi penculikan terjadi, Bapak berada di TKP dan melihat kejadian di mana motor itu hendak dicuri, Pak? Ya, betul sekali. Bisa diceritakan bagaimana kronologi kejadian pada saat pencuri hendak melakukan aksinya? Ya, kebetulan saya sama temanku ini lagi berbincang-bincang.
tiba-tiba ada 2 orang yang mencurigakan. Yang satu ini di atas motor, terus yang satunya berusaha untuk membobol setir motor tersebut. Dari situ saya sama temanku ini menghampiri si pelaku tersebut. Terus ditanya, seolah tidak tahu apa-apa. Ya. Tiba-tiba si temannya pencuri ini langsung kabur, yang terpaksa yang satu ini kita tahan dulu untuk bertanya-tanya. Jadi apakah si pelaku ini langsung diserahkan ke pihak yang berwajib atau bagaimana, Pak? Ya, untuk sementara si pelaku masih kami tahan dan selanjutnya kami akan serahkan ke Polsek terdekat. Baik Pak, terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan kepada saya terkait dengan aksi penculikan motor tersebut. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus waspada dan berhati-hati untuk menghindari terjadinya hal serupa pada diri kita. Saya Siti Aminah Nur pamit undur diri dan sampai jumpa.